Bab 94, Keluarga Kerajaan Negara Nanchu Sialan. Di sisi lain, seorang lelaki berbaju hitam tiba-tiba berlari ke depan batu besar dan lelaki berbaju hitam itu berlutut dengan satu lutut. Yang mulia, kami telah menemukan orang yang dikirim oleh Akademi Changmu, Kerajaan Dayun. Di atas batu, Tango Tuoba berkata dengan suara rendah, "Siapa?" Pria berbaju hitam itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Tertinggan." Mendengar ini, Tango Tuoba mengerutkan kening. Di belakang Tango Tuoba, lelaki tua dan wanita tua itu saling memandang serta ada sedikit keterkejutan di mata mereka. Tertinggan. Orang ini tentu saja sangat terkenal. Karena dia adalah orang berbakat di peringkat ke-11 seniman bela diri. Ke-11. Ini sudah merupakan peringkat yang sangat menakutkan. Harus diketahui ada berapa banyak orang di Qingzhou. Di antara begitu banyak orang-orang berbakat, dengan mampu menempati peringkat 11 tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia sangat hebat. Tapi bukan karena ini dia dikenal orang banyak. Alasan mengapa dia sangat terkenal di Qingzhou adalah karena dia telah melawan alam harmoni dewa dengan tendangan voli. Seri Alam Kehampaan, Alam Harmoni Dewa. Dan itu setengah tahun yang lalu. Di atas batu besar, Tango Tuoba melirik pintu masuk ke alam rahasia. Apakah dia punya harapan untuk menang? Di belakang Tango Tuoba, lelaki tua itu menggelengkan kepalanya, kecuali dia masih memiliki kartu hall. Tango Tuoba tampak tenang dan tidak berbicara. Di sisi lain, di puncak pohon, Erwin Jiang berkata dengan sungguh-sungguh, "Tertinggan." Ketua Paviliun 9 mengangguk, "Aku sudah tahu." Erwin Jiang memandang Ketua Paviliun 9, "Kamu sangat tenang." Ketua Paviliun 9 melirik Erwin Jiang, "Jangan panik, mari kita diam-diam menonton bagaimana cara Akademi Changmu mati dengan sendirinya." Erwin Jiang. Di dalam alam rahasia, Mileye dan yang lainnya sudah bertarung melawan pria berbaju perak dan lainnya. 3 orang melawan puluhan orang. Dalam hal jumlah, pihak Mileye tidak memiliki keuntungan dan ketika bertarung, pihak Mileye ditekan habis-habisan. Mileye bertarung melawan pria dengan baju besi perak, lalu di kiri dan kanannya, ada seorang pria gemuk dengan kapak ganda serta seorang pria dengan tombak panjang. Selain ketiga orang ini, panah hitam akan menyerang dari waktu ke waktu dan di bahu Mileye sudah ada panah berbulu. Tidak hanya Mileye, Benetmo dan Jeffrey juga sudah memiliki panah berbulu di tubuh mereka. Panah dingin ini sulit dihindari. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba memandang Jeffrey di kejauhan. "Orang besar, halangi untuk aku." Begitu suara itu jatuh, seluruh tubuhnya langsung melayang. Targetnya adalah pria busur yang jaraknya lebih dari 10 meter. Jika pria busur tidak dibunuh, mereka bertiga akan mati karena panah hitam ini. Melihat Mileye menargetkan pria busur, wajah pria lapis baja perak itu berubah drastis. "Hentikan dia." Begitu suara itu jatuh, dia langsung bergegas keluar dan pria gemuk di sampingnya tiba-tiba melemparkan kapak raksasa ke Mileye. Kapak raksasa itu menembus langit dan tiba-tiba terdengar suara angin yang tajam dan menusuk. Di sisi lain, Jeffrey tiba-tiba menamparkan tanah dengan kedua tangannya. Tanah mengalami keretakan, dan seluruh tubuhnya menabrak kapak raksasa secara langsung. Kapak raksasa itu dirobohkan oleh Jeffrey dalam sekejap, tetapi ada noda darah di dadanya. Tubuh fisiknya mirip dengan Mileye, di mana sama-sama kuat, tetapi mereka bukan yang tidak terkalahkan. Setelah menghalangi kapak raksasa, Jeffrey menyeka darah dari dadanya, kemudian menyerang langsung ke pria lapis baja perak dan yang lainnya. Tapi saat berikutnya, dia langsung terlempar keluar.
Tanpa adanya serangan kapak, Mileye sudah tiba di depan pria busur. Begitu dia tiba, ketiga anak panah itu terhubung ujung ke ujung dan menunjuk langsung ke alis Mileye, di mana anak panah itu sangat cepat dan juga kuat. Sudut mulut Mileye menyunggingkan senyuman ganas dan dia memegang pedang keindahan spiritual di kedua tangan, lalu menebasnya. Sebuah pedang jatuh dan ketiga anak panah itu hancur. Pria busur itu hendak mundur ketika pedang keindahan spiritual tiba-tiba terbang keluar dari tangan Mileye. Ketika pria busur itu baru saja bergerak setengah langkah, kepalanya langsung terbang. Darah mengalir keluar. Setelah pedang itu menebas pria busur, pedang keindahan spiritual tiba-tiba menebas lurus ke bawah. Di bawah, wajah pria berbaju zirah perak dan yang lainnya yang baru saja akan mengejar Jeffrey tiba-tiba berubah. Mereka mengangkat kepala mereka dan menebas lurus dengan pedang yang seperti sambaran petir dari langit. Tidak berani menganggap remeh, pria gemuk di sebelah pria berbaju perak tiba-tiba memegang kapak raksasa dan menebas ke depan. Kapak ini tiba-tiba membuat suara yang tajam dan pada saat yang sama, kapak menebas tepat di ujung pedang keindahan spiritual. Kapak raksasa dan pedang keindahan spiritual bergetar hebat dan saat berikutnya, kapak raksasa itu retak dan pecah. Setelah pedang keindahan spiritual berhenti sejenak, pedang itu langsung melesat masuk, mengarah langsung ke pria gendut itu. Pupil pria gemuk itu mengecil, matanya penuh kengerian dan pada saat ini, sebuah bayangan kaki tiba-tiba menendang pedang keindahan spiritual. Pedang keindahan spiritual langsung ditendang dan berubah arah. Pada saat ini, sesosok turun dari langit dan meninju pria gemuk itu. Sosok ini adalah Mileye. Tatapan ganas melintas di mata pria gemuk itu, dia tidak mundur, tetapi membanting pukulan yang sama ke Mileye. Melihat adegan ini, pria lapis baja perak itu ngeri dan dengan cepat berkata, "Hati-hati." Begitu dia selesai berbicara, suara patah tulang tiba-tiba terdengar di lapangan, kemudian seluruh lengan pria gemuk itu meledak secara langsung, lalu daging dan darahnya memercik keluar. Pria gemuk itu ngeri dan hendak mundur ketika sebuah pedang terbang tiba-tiba lewat di antara alisnya. Garis darah menyembur keluar dari bagian belakang kepala pria gemuk itu. Tubuh pria gemuk itu menegang sepenuhnya, kemudian dia jatuh lurus ke bawah. Dan pada saat pedang terbang menembusi alis pria gemuk itu, tombak panjang tiba-tiba datang ke depan Mileye. Mileye membanting tangannya dan langsung bertabrakan dengan tombak panjang itu. Sudut mulut pria yang membawa tombak itu mengulas senyuman mengerikan dan dia mengayunkan tombak itu ke depan dengan kedua tangannya. Ujung tombaknya langsung menusuk dada Mileye setengah inci. Pada saat yang sama, bayangan kaki tiba-tiba bergerak ke arah Mileye. Musuh menyerang dari belakang. Mileye tidak berani gegabah, dia dengan ringan mengetuk tanah dengan kaki kanannya dan hendak mengeluarkan baju besi bumi, tetapi pada saat ini, bayangan tiba-tiba muncul di sampingnya, kemudian cahaya dingin muncul di sebelahnya yang dengan sangat cepat menebas ke arah bayangan kaki itu. Seluruh tubuh pria berbaju zirah perak itu langsung terpukul mundur beberapa meter jauhnya. Dia menatap sisi Mileye dan di samping Mileye, seorang wanita muncul. Agnes Ji lah yang datang. Agnes Ji melirik Mileye dengan tatapan yang agak tidak wajar, "Makan terlalu banyak." Setelah mengatakan itu, tangan kanannya yang tersembunyi di belakangnya, tiba-tiba terentang di depan Mileye dan di tangannya, ada sepotong paha ayam, "Ini untukmu." Mileye. Melihat Mileye tidak mengambilnya, Agnes Ji menggigitnya dan menoleh untuk melihat Benetmo yang tidak jauh. Pada saat ini Benetmo yang berada tidak jauh, terlihat sangat mengenaskan. Agnes Ji berkata dengan lembut,
aku akan pergi untuk membantu." Setelah dia selesai berbicara, dia langsung menghilang di tempatnya. Mileye melirik Agnes Ji yang sedang terburu-buru memakan paha ayam, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, dasar tukang makan. Setelah selesai berbicara, dia berbalik untuk melihat pria berbaju perak tidak jauh dari sana. "Matilah untukku." Begitu suara itu jatuh, dia bergegas keluar. Di sisi lain, Sword King yang sedang duduk di atas batu, melirik Mileye. Orang ini sangat pandai berkelahi. Tidak jauh dari Sword King, Reno Gong tersenyum dan berkata, "Memang, tapi aku tidak tahu apakah dia memiliki kartu hall atau tidak." Saat dia mengatakan itu, dia melirik pria di atas pohon yang jaraknya puluhan kaki. Pria itu berdiri di atasnya, tidak berniat melakukan apapun. Sword King melirik pria di pohon, tetapi tidak berbicara. Di samping Reno Gong, Lin Siye melihat ke arah Mileye dan 3 orang lainnya yang dikepung di kejauhan. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat, wajahnya dingin, entah apa yang dia pikirkan. Di kejauhan, Mileye sangat cepat dan bergegas maju ke pria berarmor perak dalam sekejap. Pada saat ini, pria berarmor perak mundur terus-menerus. Saat mundur, dia menendang keras dengan kaki kanannya dan di setiap tendangannya akan ada angin kencang yang menerpa Mileye. Namun, angin kencang ini tak mampu menghentikan Mileye. Setiap pedang keindahan spiritual di tangan Mileye berayun, angin kencang itu dengan mudahnya ditebas. Saat dia masih berjarak 2 meter dari pria berbaju perak itu, pedang keindahan spiritual di tangan Mileye tiba-tiba berubah menjadi pedang yang mengeluarkan cahaya. Pedang terbang. Melihat adegan ini, ekspresi pria berbaju perak itu tiba-tiba berubah dan pada saat ini, sebuah tombak tiba-tiba melesat dari sisi kanan dan tombak itu langsung menancap pada pedang-pedang keindahan spiritual. Pedang keindahan spiritual terpaksa berhenti. Mileye menoleh, dan di sebelah kanannya, ada pria yang baru saja melemparkan tombaknya. Dengan satu gerakan dari tangan kanan Mileye, pedang keindahan spiritual terbang kembali ke tangannya dan detik berikutnya, dia menginjak tanah dengan kaki kanannya. Tanahnya retak, dan dia sendiri menghilang di tempat. Di kejauhan, mata pria dengan tombak tiba-tiba menyusut. Dia tidak menghindar, tetapi memegang tombak dan menusuk ke depan. Dengan tusukan ini, kekuatan senjata tajam langsung menyelimuti Mileye. Dan pada saat ini, Mileye menebas dengan pedang. Jurus satu pedang menentukan hidup dan mati. Ada suara pedang retak di lapangan. Dalam sekejap, tombak milik pria itu langsung terbelah di bagian tengah dan Mileye sudah beberapa meter di belakang pria dengan tombak. Pria dengan tombak itu melihat ke kejauhan dengan sedikit tercengang, pedang yang begitu kuat. Ketika suara itu jatuh, alisnya tiba-tiba retak dan percikan darah menyembur keluar. Mileye berbalik untuk melihat pria berbaju perak tidak jauh. Pria berbaju perak menatap Mileye. "Aku mundur." Mundur. Pada saat ini, dia sedikit takut. Mileye tidak hanya tidak memiliki pembantu, tetapi kekuatannya sendiri lebih kuat dari yang dia bayangkan, di mana ketika mereka bertiga sudah mengepungnya, mereka juga masih tidak bisa melakukan apapun pada Mileye. Dia adalah satu-satunya yang tersisa sekarang dan dia sudah kelelahan serta terluka. Pada saat ini, dia secara alami harus memilih untuk mundur. Mundur. Mileye melirik pria berbaju perak dengan ringan, bukannya sudah terlambat. Pria lapis baja perak itu berkata dengan dingin, "Mileye, aku adalah pangeran ketiga negara Chu. Jika kamu membunuh aku, keluarga kerajaan negara Chu tidak akan melepaskan kamu." Pada saat ini, pedang terbang melintas di lapangan. Sebuah pedang jatuh langsung ke alis pria berbaju perak.
Pria berbaju sirah perak menegang dan matanya penuh ketidakpercayaan. Mileye berjalan ke arah pria lapis baja perak dan dia melirik pria lapis baja perak di depannya. Keluarga kerajaan negara Chu. Keluarga kerajaan negara Nanchu sialan. Begitu suara itu jatuh, dia mengayunkan pedangnya dengan tajam. Kepala pria berbaju sirah perak itu langsung terbang. Lalu darah pun mengalir keluar. Bersambung.